Di perjalanan napak tilas bumi para nabi, kita masih berada di tanah Mesir, sebuah negeri yang menyimpan jejak peradaban sekaligus menjadi saksi kisah para utusan Allah. Kali ini perjalanan kami berlanjut menuju sebuah tempat yang sangat istimewa. Sebuah gunung yang tak hanya indah, tapi juga menyimpan momen agung. Saat wahyu turun dan sejarah dituliskan, inilah Gunung Sinai. Dan perjalanan ini belum berakhir, karena dari sini kita akan melangkah lebih jauh, menyeberang ke tanah Yordania untuk menyaksikan sebuah kisah tentang iman yang bertahan melampaui waktu. Kisah para pemuda yang dikenal dengan Ashabul Kahfi. Gunung Sinai, sebuah tempat yang tak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga menjadi saksi turunnya wahyu Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Di tengah gersangnya gurun Mesir, berdiri sebuah gunung yang disebut dalam sejarah dan kitab suci. Gunung Sinai atau disebut juga dengan Jabal Musa dan juga Bukit Tur Sina adalah gunung suci setinggi 2.285 meter di semenanjung Sinai, Mesir. Di tempat inilah Nabi Musa alaihi salam menerima perintah Allah. Lokasi ziarah tiga agama ini terkenal sebagai tempat dialog Musa dengan Allah di Semak Duri dan kini menjadi destinasi wisata religi penting yang diyakini dalam sejarah Islam, Kristen, dan Yahudi. Seolah-olah dia seperti mainan anak-anak itu. Jadi melebar, memanjang ke belakang dan lebih tinggi lagi daripada ini. Ini Tur Sina. Memasuki kawasan kaki Gunung Sinai, terdapat banyak toko yang menjual souvenir khas Gunung Sinai. Salah satu souvenir yang unik adalah pecahan batu yang terdapat jejak pohon atau semak yang terbakar ketika Nabi Musa meminta Allah untuk menampakkan dirinya. Walaupun dipecahkan, jejak semak belukar tetap ada. Untuk menuju kaki Bukit Sinai, sekaligus merupakan tempat berdirinya biara Saint Catherine, kami meneruskan perjalanan menaiki mobil kecil. Karena perjalanan sempit tidak memungkinkan untuk bus masuk ke pegunungan ini. Perjalanan singkat hanya sekitar 3 menit untuk mencapai ke kaki Gunung Sinai. Disinilah di Gunung Sinai, Allah menurunkan Taurat dan memanggil Nabi Musa di lembah suci tua. Ketika itu, Nabi Musa melihat api di sebuah sisi gunung. Beliau mendatanginya, berharap mendapatkan petunjuk atau penerang. Namun di sanalah Allah memanggilnya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah sandalmu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci." Sebuah panggilan yang mengubah sejarah. Ini sucikan oleh Allah, sehingga Allah perintahkan Musa, lepaskan terompamu. Saat ini engkau sedang berada di lembah yang saya sucikan. Kalau Allah mengumumkan itu, ikhla'na 'alaika, lepaskan kedua terompahmu, fa innaka, maka sesungguhnya engkau saat ini berada di wadil muqaddasi tuwa, di lembah yang disucikan. Nama lembah ini apa? Wadi Muqaddasi Tua, Muqaddas Tua. Ini lembah tua ini. Dalam perjalanan itu, Nabi Musa pernah memohon untuk melihat Allah. Namun Allah menegaskan manusia tidak akan sanggup melihatnya. Ketika Allah menampakkan kekuasaannya kepada gunung, maka gunung itu hancur dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kebesaran Allah melampaui segala yang mampu dibayangkan manusia. Dari sinilah Taurat diturunkan sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Lebih lanjutnya tentang peristiwa ini dijelaskan oleh Ustadz Zulkifli. Ini nampak nggak menghitam bagian ujung sana? Kiri kanan ujung sana. Gunung atau bukit itu tinggi sekali nih. Itu dihancurkan oleh Allah SWT ketika Allah SWT ingin menampakkan diri ke muka bumi. Ya, sisa-sisa daripada itu Allah biarkan tertinggal sedikit.
Kan nampak tuh, menghitam bagian ujung sana. Itu bukit yang sangat tinggi, melebihi tingginya ini, dan tersisa sedikit macam debu kan. Wa rafa'na fawqakumut tur. Kami angkat di atas kalian itu Tur Sina. Inilah dia Tur Sina. Jauh, panjang sampai ke sana. Kayak Bukit Uhud kan ada lihat kan, panjang kan, besar. Tapi ini tinggi, sangat tinggi. 2250. Jauh belakang. Jauh ke belakang dan lebih tinggi lagi. Kita ini malah tertutup oleh bagian depan. Sebenarnya dia lebih tinggi lagi. Nah, sebenarnya aslinya bukit itu juga tinggi itu. Tapi hancur dengan kehadiran Allah SWT, sinyal kehadiran Allah SWT. Oke, ya. Di kaki Gunung Sinai ini berdiri biara tua, yaitu Biara Santa Catarina, salah satu biara tertua di dunia yang masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Biara ini dibangun antara tahun 548 dan 565 Masehi. Dibangun atas perintah Kaisar Romawi Justinian I, memerintah tahun 527 hingga 565, mengelilingi kapel Semak Duri Berapi. Biara ini terletak di ketinggian 1570 meter dengan luas kompleks sekitar 85 hingga 74 meter. Bangunan suci ini dipandang sakral baik oleh umat Muslim maupun Kristiani. Biara Santa Catarina juga menyimpan sebuah salinan surat jaminan Muhammad di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan perlindungan atas biara ini. Sayangnya saat sedang mengunjungi Sinai, Biara Santa Catarina sedang tutup untuk umum, sehingga kami tidak bisa melihat semak terbakar yang konon masih ada dari zaman Nabi Musa. Ini adalah pohon yang diceritakan terbakar ketika Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Bukit Sinai bukan sekedar destinasi wisata, merupakan pengingat bahwa wahyu pernah turun di bumi ini. Napak tilas bumi para nabi akan segera kembali setelah yang berikut ini. Masih di Bukit Sinai, tempat yang sangat bersejarah bagi agama Samawi. Di sini tempat pertama Nabi Musa menerima wahyu dan tempat di mana Allah memperlihatkan keagungannya secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya dijelaskan pula kisah Samiri dan patung sapi yang konon sosoknya masih bisa kita lihat di bukit ini. Di sini terlihat petroglif atau ukiran kuno yang tampak seperti sosok patung lembu emas yang dibuat oleh Samiri dan disembah Bani Israel saat Nabi Musa sedang berada di Gunung Sinai untuk menerima wahyu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, saat Nabi Musa turun dari Gunung Tur Sina setelah menerima wahyu, setelah menerima Ten Commandment, di sini dia menyaksikan kan jalan tuh Bani Israel sedang sujud menyembah patung sapi yang dibungkusi dengan emas. Samiri punya teknologi bagaimana patung ini memiliki ruang-ruangan yang kalau dilewati angin dia berbunyi. Ya, mereka sedang sujud. Nabi Harun rumahnya di sana. Yang rumah putih itu, kuning itu kan makam An-Nabi Harun. Sana Nabi Harun dalam keadaan terpasung, dalam keadaan tersandera. Kalau berani bicara dia akan dibantai, dia akan dibunuh. Nabi Musa belum tahu kalau Nabi Harun saudaranya sudah dalam keadaan ditekan ya. Dia lihat, dia marah, dan dia tanya, apa yang kalian buat? Apa kata mereka? Kami ingin punya Tuhan
yang kami sembah, dan tentu bisa dilihat. Setiap kampung yang kami lewati dari Mesir kemari, tiap kaum dan kabilah pasti punya sesembahan sendiri, dan itu bisa mereka lihat. Kami juga ingin punya begitu. Lalu Samiri mengarahkan kami ke arah ini. Nabi Musa alaihissalam segera datangi Nabi Harun. Seperti yang kita ceritakan tadi ya, Nabi Harun memohon, jangan sakiti saya, lepaskan cengkeraman tanganmu. Jadi jenggot Nabi Harun yang tebal itu dicengkeram oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu mereka pun mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa segera menghancurkan patung sapi ini. Emasnya dibongkar, dibakar dengan api, ya, menyisakan sedikit bekas dari pahatan. Ini yang punya kerja mereka, dibungkusi dengan emas. Emasnya diambil, dibakar, dan emasnya dianggap tidak berkah lagi, dibuang ke laut. Sinai menjadi tempat di mana manusia diperlihatkan batas dirinya dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini pula para wisatawan dapat melihat tempat di mana Allah membuka pintu taubat bagi kaum Bani Israel yang bersalah. Sebuah taubat yang berat namun menjadi bukti kesungguhan iman. Kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa iman bukan hanya untuk diyakini, tapi juga untuk diuji. Perjalanan suci Napaktilas Bumi Para Nabi akan berlanjut mengunjungi situs yang tak kalah bersejarah di Yordania, yaitu Gua Kahfi, setelah yang berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau kemana ini? Mau ke Gua Ashabul Kahfi yang selalu kita baca suratnya di malam Jumat. Dunia dalam kamera Napaktilas di Bumi Para Nabi masih berlanjut. Dari Mesir, perjalanan berlanjut ke Yordania menuju sebuah gua yang disebut dalam Al-Quran, yaitu Gua Kahfi. Gua yang sangat bersejarah di mana kisahnya menjadi satu surah tersendiri dalam Al-Quran. Gua Ashabul Kahfi merupakan sebuah gua sederhana namun menyimpan salah satu kisah paling menakjubkan dalam Al-Quran. Disinilah tempat para pemuda beriman berlindung. Kisah para pemuda yang melarikan diri demi menjaga iman. Mereka meninggalkan dunia dan berlindung di dalam gua. Allah menidurkan mereka selama ratusan tahun sebagai tanda kekuasaannya. Waktu berlalu namun iman mereka tetap terjaga. Tempat ini diyakini sebagai salah satu lokasi Gua Kahfi yang terletak di Yordania. Kisah ini menjadi pengingat bahwa iman harus dipertahankan dalam kondisi apapun. Di gua ini terdapat 7 batu besar berbentuk peti atau sarkofagus yang dipercaya merupakan makam dari pemuda yang pernah tidur selama 309 tahun di gua ini. Selanjutnya, Ustadz Rahmat Baikuni menjelaskan lebih lanjut tentang keutamaan Gua Kahfi dan kisahnya. Saat ini saya dengan izin Allah sedang berada di dalam Gua Ashabul Kahfi, tepatnya di tempat di mana 7 orang pemuda Ashabul Kahfi tidur di tempat ini selama 309 tahun. Ini adalah Bukit Angelos yang tidak jauh dari Kota Aman, kurang lebih sekitar 20 menit kita tempuh. Disinilah Allah berikan mujizat bagi mereka yang menjaga imannya. Ya, luar biasa. 6 orang pemuda Ashabul Kahfi yang menjaga imannya, mereka menyelamatkan diri, menjaga iman dari kejahatan Raja Adrianus, Kaisar Roma pada saat itu, kurang lebih tahun 125 Masehi atau 125 tahun setelah Nabi Isa dilahirkan. Ada juga yang mengatakan 125 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Mereka adalah pemuda yang beriman pada Allah, beriman kepada Nabi Isa SAW, dan mereka mengamalkan kitab Injil. Demi menjaga iman Islam mereka, mereka masuk ke dalam Gua Ashabul Kahfi ini. Dulu bernama Bukit Angelos, dan di bukit ini terdapat di kota Philadelphia. Ya, Allah SWT menunjukkan kuasanya kepada
para pemuda Ashabul Kahfi yang menjaga imannya. Ketika kita menjaga iman, ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Itulah wasiat dari Rasulullah SAW, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Begitulah yang terjadi pada pemuda Ashabul Kahfi. Mereka menyelamatkan imannya sehingga mereka menjadi bagian dari mukjizat yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Mereka Allah tidurkan selama 309 tahun dengan berbagai macam mukjizat. Salah satunya, mereka dibolak-balikan badannya agar tubuh mereka tetap terjaga, metabolisme tubuh tetap berjalan. Ketika di luar musim panas, di sini musim dingin. Ketika di luar musim dingin, di sini terasa panas. Luar biasa. Kekuasaan Allah SWT. Hari ini, hikmah dari apa yang diperjuangkan Ashabul Kahfi adalah ketika kita menjaga iman Islam kita, ketika kita mensyiarkan agama Allah, maka Allah akan menjaga kita, Islam akan menjaga kita. Saya Rahmat Baikuni dari Gua Ashabul Kahfi, Bukit Angelos, Kota Amman, Jordania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang keutamaan surah membaca surat Al-Kahfi dijelaskan oleh Imam Gua Kahfi berikut ini. Very important surah. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, he said in many hadith, if you read Surah Al-Kahf every Friday, Allah subhanahu wa ta'ala give it nur between Jum'ah to Jum'ah, and he asked anyone, any Muslim must save 10 ayah, first 10 ayah or the last 10 ayah, because this is protect from fitnat al-Masih al-Dajjal. Ashab al-Kahf, 7 sleepers, they run away from the king, not believers, because want to save the iman, protect the iman. They enter this cave and ask Allah subhanahu wa ta'ala famous dua in Surah Al-Kahf min shadat, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. This is very important dua. Allah Azza wa Jalla accept him direct, and they slept in this area 309 years. Tudur sini, tigaratus simbilantahun, no food, no drink, because this is medical, subhanallah. And the sunrise, sunset, matari waqtu shuruq, matari tirbit, masuk from this door in the morning, and the matari waqtu ghurub, masuk from this door in evening. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran satu anjin with him. Nama anjin Qatmir tidur ya 309 tahun, slept outside 309 years. After 309 years they wake up and they thought sleep just one day or half day, no change. One of them go to city center to buy the food. When he arrived the city center, he see different area, people, everything to change, and the coin very old. Later back in here and tell the friends what happened, and they ask Allah subhanahu wa ta'ala again, died in here, and they died, all of them. And here we have 7 tombs or 7 kuburan. This one satu, dua, tiga, sini satu, dua, tiga, empat between. Yeah, but in 1963, government Jordan collect all the bones, semua janazah, tulang-tulang badan asli, and put in here in this tomb. Now you can't see anything because no light inside. Sampai di sini perjalanan spiritual napak tilas bumi para nabi di Mesir dan Yordania. Ikuti terus perjalanan dunia dalam kamera di bumi para nabi hanya di TV One.